Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di kelas 7 SMP IT Al-Uswah Banyuwangi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Insya Allah selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, kita awali dengan membaca doa dengan tujuan agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar dan tentunya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ista'dadna abata bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah melafalkan doa. Sekarang kita menuju ke materi kita pada hari ini. Ya, diperhatikan di layar. Materi kita hari ini adalah tentang himpunan, ya. Jadi kita sudah menuju ke materi baru, yaitu di bab baru, yaitu tentang himpunan. Di situ sudah Ustaz tuliskan terkait tentang himpunan. Himpunan ini ada di paket LK Quadra kalian di halaman 30. Di situ himpunan diartikan atau pengertiannya adalah kumpulan atau kelompok yang memiliki definisi yang jelas, ya. Jadi himpunan itu merupakan suatu kelompok, tetapi dia memiliki definisi yang jelas, ya. Artinya himpunan itu sudah pasti kelompok, tetapi tidak semua kelompok itu merupakan himpunan. Ya, diperhatikan untuk lebih memahaminya di sini Ustadz akan memberikan beberapa contoh, ya, contoh definisi terkait himpunan. Diperhatikan di situ ada 4 kalimat, di mana kalimat tersebut akan menyatakan yang mana merupakan kelompok, yang mana merupakan kelompok dan himpunan, ya. Insya Allah ya keempat-empatnya itu adalah kelompok, ya. Tapi di situ kita juga akan bisa mengetahui yang mana merupakan himpunan, yang mana bukan himpunan. Diperhatikan. Menentukan kelompok yang merupakan himpunan atau bukan himpunan. Sekarang kita cek satu persatu, ya. Kelompok hewan berbulu indah, kelompok hewan bertulang belakang, kumpulan kota-kota besar di Indonesia, dan kumpulan ibu kota provinsi di Indonesia. Diperhatikan. Kelompok hewan berbulu indah. Ini merupakan suatu kumpulan ataupun kelompok, tapi dia tidak dinyatakan sebagai himpunan. Kenapa demikian? Karena kelompok hewan berbulu indah itu definisinya tidak jelas. Karena indah ini kan kata sifat, jadi tidak bisa dijelaskan menurut definisi, tidak bisa. Bisa jadi hewan tadi si A mengatakan bulunya indah, tetapi si B mengatakan ternyata tidak indah. Jadi masih ada yang tidak setuju. Jadi bisa dikatakan kelompok hewan berbulu indah ini bukan dikatakan sebagai himpunan. Kemudian yang kedua, kelompok hewan bertulang belakang atau dalam bahasa IPA-nya adalah vertebrata. Kelompok hewan bertulang belakang ini bisa dikatakan sebagai himpunan karena definisinya juga sudah jelas dan bisa dibuktikan bahwa ada kelompok-kelompok hewan yang bertulang belakang, ya. Contoh paling sederhana lagi, misalkan kelompok hewan berkaki 4. Nah, kelompok hewan memamah biak. Nah, itu adalah contoh dari himpunan. Saya kira tidak ada masalah, ya. Kita menuju ke kalimat yang ketiga, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Ini juga tidak bisa dikatakan sebagai himpunan, meskipun dia itu merupakan suatu kumpulan. Karena kota-kota besar di sini definisinya masih belum jelas. Besar yang seperti apa, ya kan? Besar teknologinya, besar wilayahnya, apakah besar kecanggihannya. Jadi kumpulan kota-kota besar di Indonesia tidak dikatakan sebagai himpunan. Kemudian ada kalimat yang keempat, yaitu kumpulan ibu kota provinsi di Indonesia. Ya, ini sudah jelas. Misalkan kita isi kumpulan ibu kota provinsi, ada Surabaya, ada Semarang, ada Denpasar, Bandung, ya. Maka itu sudah bisa dikatakan sebagai himpunan. Kita akan menyatakan itu salah, misalkan ada Banyuwangi, Jember, Surabaya, maka definisinya jelas kan, ya, bahwa itu adalah bukan ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. Jadi itu pengertian atau perbedaan antara kelompok-kelompok yang merupakan himpunan ataupun kelompok-kelompok yang bukan merupakan himpunan. Saya kira tidak ada masalah. Kita menuju ke materi berikutnya. Diperhatikan baik-baik. Materi berikutnya di sini adalah menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan. Pada dasarnya untuk menyatakan suatu himpunan ada 3 cara, ya. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu.
Dalam suatu himpunan, anggota, kenapa dikatakan ada anggota? Karena suatu kelompok itu kan pasti akan ada anggotanya ya. Kelompok atau kumpulan pasti ada anggotanya. Di mana anggota-anggota dalam suatu himpunan itu dimasukkan dalam tanda kurung ya, tetapi kurungnya berbeda, disebut dengan kurung kurawal ya, kurung kurawal. Di mana tandanya miring membulat sedikit seperti itu ya, itu kurung kurawal. Untuk lebih pahamnya diperhatikan contohnya. Di sini Ustadz sudah memberikan beberapa contoh terkait tentang metode menyatakan suatu himpunan. Ya, di situ ada 3 metode, yaitu deskripsi, mendaftar satu persatu, dan notasi pembentuk himpunan. Sebelum kita membaca masing-masing, di sini ada keterangan, diperhatikan ya. Nanti agar kalian bisa membacanya, agar bisa memahaminya. Keterangan di situ ada A ya, ini huruf A ya. Huruf kapital itu dinyatakan sebagai lambang himpunan ya, atau notasi atau lambang himpunan atau nama himpunan ya. Jadi dilambangkan dengan huruf kapital. Boleh menggunakan huruf lain A, B, C dan seterusnya sampai Z ya. Dengan syaratnya harus huruf kapital, wajib harus huruf kapital. Kemudian ada tanda panjang ya, ini bukan huruf ya, tanda tegak seperti ini ya, tanda tegak. Ini dibaca sedemikian sehingga. Jadi ada tanda tegak seperti ini, dibaca sedemikian sehingga. Kemudian ada tanda seperti huruf E ini ya, huruf E. Nah, sebenarnya bukan E, ya, ini merupakan pengertian dari merupakan anggota atau suatu anggota. Jadi dia itu anggota dari himpunan apa seperti itu ya maksudnya. Baik, kita kembali ke metode kita untuk menyatakan suatu himpunan. Nah, ini adalah bentuk himpunan yang sama untuk 3 metode ya. Di sini Ustadz punya kelompok bilangan atau kumpulan-kumpulan bilangan asli kurang dari 7 ya. Maka jika dideskripsikan ya, nah bisa seperti ini, kita buka kurung kurawal wajib ya. Maka bilangan asli kurang dari 7. Ya, bilangan asli kurang dari 7 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mendaftarkan satu persatu. Jadi kita harus tahu bilangan asli yang kurang dari 7 itu berapa saja seperti itu. Dan syaratnya untuk mendaftarkan satu persatu ini itu harus dinyatakan dengan lambang atau notasi. Maka kita ambil A ya, boleh B, C ataupun sampai Z ya. Maka yang pertama kita buka kurung kurawal, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, karena kurang dari 7 maka 7 tidak boleh ya. Dan bilangan asli itu diawali dari angka 1 seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan ya. Notasi pembentuk himpunan ini ya bentuknya notasi, hampir semuanya lambang. Bagaimana cara membacanya? Diperhatikan dengan himpunan yang sama ya, dengan deskripsi ataupun daftar, tapi kita dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Maka diperhatikan contohnya A, himpunan A dibaca X sedemikian sehingga X kurang dari 7. X merupakan anggota bilangan asli ya. Jadi Ustadz ulangi. Himpunan A, X sedemikian sehingga X kurang dari 7, X merupakan anggota bilangan asli ya. Jadi kita menggunakan keterangan yang ada di sini ya. Baik, itu tadi ya materi kita terkait tentang himpunan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang baik. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.